Welcome to Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, a university committed to shaping the golden generation of 2045, fostering competence, integrity, and readiness to compete on both national and international levels. At the Faculty of Aerospace Technology and Industry, we prepare outstanding professionals in the fields of engineering and aerospace. Our study programs include bachelor's degree in aeronautical engineering, providing in-depth knowledge of aircraft design, maintenance, and technological innovation. Diploma in Aero Engineering and AMTO, a program designed to produce skilled experts in aircraft maintenance. Bachelor's degree in Electrical Engineering, focused on energy technology and modern control systems. Bachelor's degree in Industrial Engineering, developing expertise in industrial management and system efficiency. We also offer the 6-month AMTO matriculation program, supporting rapid career development in aviation. The Faculty of Law at Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma is dedicated to producing legal experts with high integrity. We offer bachelor's degree in law with a curriculum emphasizing legal theory and its application. Master's degree in law, supporting advanced specialization in the field of law. The Faculty of Health Sciences is committed to producing professional healthcare providers who are compassionate and competent. Our study programs include Professional Nurse Program, as an advanced program for nurses seeking to enhance their professionalism. Bachelor's degree in nursing, preparing nurses with scientific knowledge and excellent practical skills. Diploma in nursing, practical training for healthcare professionals ready to enter the workforce directly. At the Faculty of Computer Science and Design, we shape technological innovators and creative designers. Our study programs include bachelor's degree in information systems, combining information technology with management for future digital solutions. Diploma in informatics management, focused on data management and application development using cutting-edge technology. The Faculty of Economics and Business is committed to producing entrepreneurs and professionals in the business world. Our study programs include bachelor's degree in management, preparing future leaders in business and organizations. Bachelor's degree in accounting, providing skills in accurate and reliable financial management. For those seeking advanced expertise, we offer a master's degree in management designed to develop innovative strategic leaders in the era of globalization. Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma is where education, innovation, and dedication come together. Join us, shape your future, and let's achieve greatness together. Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, the Center of Excellence. Selamat siang, para peserta kuliah umum. Selamat datang, saya haturkan. Sebelum memulai acara, dimohon untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu dan memakai background yang telah disediakan. Bapak Ibu, sebelum dimulai izinkan saya berpantun terlebih dahulu supaya makin semangat ya. Nanti tolong direspon pantunnya biar tambah semangat. Ya, ke samudra naik kapal selam. Cakep. Udaranya panas dan juga lembab. Cakep. Saya nanti memberi salam. Jangan lupa hadirin menjawab. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, sekaligus pemateri di kuliah umum pada siang hari ini, Bapak Marsikal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sungkono SEMSI, yang kami hormati Ketua BPH Unsurya, yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang kami hormati para pejabat Unsurya, dan yang kami hormati para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita sehingga kita dapat hadir di acara kuliah umum ini secara online dengan tema Airmanship sebagai basic filosofi kedirgantaraan dengan keadaan sehat walafiat.
Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Resya selaku pembawa acara pada siang hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama, pembukaan. Dua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tiga, doa. Empat, materi kuliah umum. Lima, diskusi. Enam, pemberian sertifikat. Tujuh, foto bersama. 8. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan terakhir 9. Penutup. Hadirin yang saya banggakan, mengawali acara pada hari ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk menyesuaikan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Ketut Murtodi Muhtar SE. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Di hari yang mulia ini, kami dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan secara online ini senantiasa Engkau catat sebagai amal ibadah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha memiliki segalanya, semoga dengan adanya kuliah umum Airmanship ini senantiasa dapat bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa pada umumnya. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mendengar segala doa hambanya, semoga dengan izin dan ridha-Mu senantiasa Unsurya menjadi unggul, berkembang, dan maju dalam dunia pendidikan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha mendengar, terimalah doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya ilahana innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ilal haqq wa ilat thoriqil mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan, kita tiba saatnya di acara inti yaitu materi kuliah umum dengan tema Airmanship sebagai basic filosofi kedirgantaraan yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Rektor
Marilah kita sambut dengan meriah Bapak Marskal Muda TNI Purnawirawan Dr. Sumpono SE MSI. Dipersilakan Bapak. Iya sama. Izin Bapak, suaranya tidak terdengar, masih mute. Dibantu, Pak Rektor masih mute. Oke, siap. Sudah, ya, oke. Baik, suara saya bisa dengar dengan jelas ya? Sudah siap Bapak, terdengar. Jelas. Bagus Pak. Jelas. Sebentar Pak Jenderal masih ini, bentar Jenderal. Ngasih kuliah umum ya. Nanti saya telepon lagi ya. Ya, makasih Jenderal. Baik, terima kasih waktunya yang kita ngambil waktu siang itu kelihatannya waktu yang ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, masih semangat, ini ada cukup banyak yang bergabung dalam kuliah. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang buat semuanya. Yang saya hormati Wakil Rektor. Ini BPH ada nggak ya? Nggak kelihatan. Para Wakil Rektor, para Ketua BPH ada Bapak, izin. BPH ya, nggak kelihatan di sini. Yang saya hormati Ketua BPH Unsur ya, Direktur Pasca Sarjana, para dekan, para kepala lembaga, wakil dekan, wakil direktur, para kaprodi, jabat staf, sivitas akademika, dan para dosen yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan ridhonya, siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, ya, kesehatan, ruang, dan waktu untuk bersama-sama kita akan mendiskusikan terkait masalah airmanship. Karena airmanship sudah kita pilih sebagai value university. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah sebagai value university. Sehingga para dosen itu murid diajari, mahasiswanya diajarkan, dosennya juga harus mengenal apa sih airmanship kok jadi value-nya universitas. Nah, itu yang tentunya ini menjadi pertanyaan kalau kita tidak mengikuti kegiatan ini. Karena apa? Pada prinsipnya bahwa manusia itu hidupnya adalah di darat, ya. Tapi kita mencoba manusia ini pengen hidup di udara, sehingga muncullah para ilmuwan. Powerbanknya dicas dulu biar musik. Saya mau dengerin pakai kuping. Ada Audionya Pak Rektor, mohon izin. Silakan Bapak dilanjut Pak, masih mute Pak. siapa? Dari mana? Dari PLTI-nya, Bapak. Oh, PLTI. Dari PLTI yang mute ini. Saya lagi tangan gini, saya ini nggak megang ini saya. Tahu-tahu kok hilang sini. Ya. Dari prinsip itulah maka kita mencoba bahwa kita menggali sebuah pengetahuan, ya. Tentunya ini dengan berbagai macam metode yang kita gunakan, ya. Kita berbagai metode gunakan untuk mendapatkan, ya. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sebuah ilmu itu kita dapatkan gitu. Ini kan para filosofis pasti orang ini ada yang ajar filsafat ya. Ada yang ajar filsafat. Mungkin kita masih ingat ya teori dialektikal Hegel dulu. Ya, dialektikal Hegel itu yang mengajarkan tentang metode filsafat ya, yang dikembangkan ya oleh filosof Jerman, jadi George Wilhelm Friedrich Hegel ya, yang mana ada suatu dialektika Hegel ini yang saya coba untuk menggali pengetahuan ini, airmanship ini. Jadi biar sejarahnya juga para mahasiswa, para
dosen tahu bahwa kita gali untuk bisa merumuskan sebuah tesis yang bisa diajarkan. Nah, ini yang tentunya ini apa namanya, kita mencoba dengan metodologi dengan studi pustaka, walaupun kita mainkan dengan dialektikal Hegel tadi. Karena sebuah ide posisi awal yang diajukan ini, kemudian kami juga mengharapkan sebuah antitesis, ya, antitesis yang supaya apa? Menimbulkan suatu konflik. Konflik itulah yang nantinya akan bisa merumuskan sebuah sintesa dari konflik itu. Inilah jadi sebuah ilmu pengetahuan yang tentunya ini akan menjadi value universitas sebagai basis filosofi keilmuan kedirgantaraan. Ini yang kita coba gali dari berbagai macam apa namanya referensi ya. Yang ada di buku ini, ya buku ini yang saya tulis ini nggak kelihatan ya. Ini ada nggak kelihatan ya. Nah ini ada 256 referensi ini. Kita mencoba referensi ini yang kemudian kita tesakan dari tiap-tiap apa namanya referensi, kemudian kita mencoba menjadi sebuah konflik di antara apa namanya pernyataan satu dengan yang lain. Karena ada yang mengatakan bahwa apa namanya Airmanship, ya, ada yang memisahkan antara airman dan ship. Gitu. Nah, soalnya ada air, ada manship. Itu berbagai macam ini ada pendapat-pendapat itu muncul ya istilah-istilah itu ya. Ada air, ada manship. Dan istilah-istilah itu memang baru muncul di tahun 1950-an ya. 1950 itu muncul dan ini muncul dari Royal Air Force Manual and Publication ya. Jadi airmanship ini yang tentunya menjadi bagian dari bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan di udara itu dengan aman, selamat, ya, profesional dalam dunia penerbangan. Ini tentunya yang ditulis di dalam Royal Air Force Flying Training Manual ya, tahun 1950-an itu ya. Ini yang tentunya yang saya coba kita antitesiskan dan ini menjadi sebuah sintesis yang jadi sebuah buku ini. Ada beberapa kutipan buku ya, yang buku yang dari apa namanya Royal Air Force Flying Training Manual itu yang berbunyi Airmanship is the art, skill, and discipline of safe and effective flying. Nah, ini beberapa sumber, nah dikutip karena ini yang pertama mengeluarkan adalah dari RAF, dari apa namanya Inggris ya, dari apa namanya Air Force, jadi Angkatan Udara Inggris. Kemudian juga dari USA, Amerika juga sama, mereka juga memunculkan beberapa macam teori di defense. Itu kita mencoba kita gali semuanya supaya kita mendapatkan suatu sintesis yang ada sehingga kita bisa memaknai tiap-tiap kalimat itu. Nah, jadi tidak hanya sekedar ganti airmanship itu tidak hanya kalian teknis saja, tidak hanya keterampilan mengemudikan pesawat, tetapi juga mencakup aspek etika, disiplin, tanggung jawab, dan sikap profesional. Ini saya coba kami tesiskan menjadi sebuah ideologi supaya ada yang konflik. Kalau konflik ini muncul lagi, maka akan menjadi sintesis yang baru. Ya, ini teorinya Hegel ya, ini teorinya Hegel. Supaya kita bisa merumuskan, karena kita ini bicara masalah filosofi, ya, dalam filosofi. Sehingga apa? Karena di sini muncul airmanship ini, kita akan coba untuk menanamkan nilai-nilai moral dan budaya yang mendukung keselamatan penerbangan, pengembangan keahlian, dan budaya kerjasama di antara anggota komunitas di dalam aviasi penerbangan itu. Sehingga apa yang kita bangun di sini adalah sistem nilai.
Jadi sistem nilai lah yang kita akan bangun. Supaya apa? Betul-betul setiap materi pelajaran yang ada, yang diajarkan ini akan selalu memberikan sistem nilai di dalam mendukung keselamatan penerbangan, terutama dalam mendukung airmanship ini. Nah, ini kita coba untuk kita gali, kita wadahi di dalam penulisan buku ini. Mungkin ada pertanyaan dari saya, apa sih sistem nilai itu ya? Kadang-kadang kan kita ngomong tapi kita kadang-kadang nggak tahu maknanya itu apa sistem nilai itu. Ya. Karena sistem nilai itu punya karakteristik sendiri gitu ya, punya karakteristik sendiri. Karena apa? Di dalam sistem nilai itu berbeda-beda antara budaya, masyarakat, dan individu. Dan biasanya tersusun dan terorganisir dengan nilai-nilai tersebut, ya, terstruktur dengan baik, sehingga apa yang kita harapkan, sistem nilai yang kita harapkan ini mewadahi sebuah kerangka, prinsip, ya, kemudian norma, keyakinan yang bisa digunakan untuk menilai ini jelek, ini baik, ini buruk, ini salah. Itu dengan kacamata sistem nilai inilah yang akan kita gunakan. Kita ingat bahwa di dalam proses belajaran ini yang kita harapkan mahasiswa itu bisa mendapatkan soft skill, bisa mendapatkan hard skill. Ini sesuai dengan RPS. Karena RPS di situ bunyinya adalah sikap yang diharapkan, kemudian juga pengetahuan dan keterampilan. Nah, itu ya ada dua yang kita diharapkan seperti itu. Sehingga apa? Jadi sistem nilai yang coba kita masukkan selain juga dia masalah sikapnya, juga kita bisa mulai bagaimana sejauh mana keterampilan dan pengetahuan. Nah, ini karena juga sistem nilai itu juga bersifat abstrak, kadang-kadang berupa konsep, ide, dan yang berupa berwujud fisik. Nah, belum tentu seperti itu. Sehingga inilah mempengaruhi bagaimana kita melakukan bertindak dan pasti di dalam kita membangun sistem nilai dalam prinsip ini. Jadi ada jenis-jenis ya terkait dengan nilai moral, nilai sosial, nilai estetika yang kita munculkan nanti di dalam pembahasan airmanship ini. Nah, kita kembali kepada basis filosofis yang mendasari keyakinan dan nilai dan pandangan. Ya. Yang pertama kita mencoba melihat dari filosofi epistemologi. Mungkin mahasiswa para dosen ada yang bisa bantu saya yang ngajar filosofi misalnya ya. Epistemologi itu yang dirumuskan oleh Immanuel Kant ya. Immanuel Kant, Thomas Kuhn gitu ya. Immanuel Kant, Thomas Kuhn itu yang tentunya ini akan memberikan dampak. Kenapa sih kok airmanship ditinjau dari epistemologinya? Karena kita harus tahu bagaimana metodologi mendapatkan sebuah ilmu pengetahuan ini. Kalau kita tidak mengetahui metodologinya, mendapatkan pengetahuan ini, maka kita akan kesulitan di dalam membangun sebuah pohon ilmu. Sebelah pohon ilmu itu kita akan mendapatkan kesulitan. Ini masuk ke pohon ilmu yang mana? Sehingga kita temukan bahwa airmanship ini adalah merupakan multidisiplin karena berbagai disiplin ilmu yang tentunya ini akan memberikan pengaruh di dalam sistem nilai yang kita bangun dalam airmanship ini. Karena dia ada terkait masalah epistemologi. Ya. Jadi kita bisa melihat dari mana sih ilmu ini, kok ada ilmu airmanship. Ya. Kemudian bagaimana merumuskan ilmu airmanship. Kemudian untuk apa ilmu airmanship ini dipakai? Nah, makanya pada waktu kita bicara smart skill-nya, ya, ada tingkatan yang kita harapkan. Yang pertama terkait bagaimana scientist thinking-nya. Kemudian yang kedua terkait dengan analytic thinking-nya. Yang ketiga terkait strategi thinking, dan yang keempat adalah critical thinking yang kita harapkan. Ya.
Jadi itu harapan bahwa hasil sebuah studi ini bisa diharapkan untuk mahasiswa ini lulus dia memiliki kriteria memiliki smart skill. Karena kita tahu bahwa epistemologi ini adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang pengetahuan. Secara umum epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan. Apa itu pengetahuan? Bagaimana kita memperoleh pengetahuan? Apa yang membedakan pengetahuan dan dari kepercayaan atau pendapat? Dan sejauh mana kita dapat yakin terhadap apa yang kita ketahui? Apa batas-batas pengetahuan manusia? Ya. Jadi mohon maaf saya ngajar di sini tidak seperti ngajar mahasiswa. Saya akan menggali lebih dalam lagi terkait dengan filsafat ilmunya. Ya. Jadi contoh misalnya kita ambil contoh misalnya pada bidang penerbangan. Ini di pertanyaan epistemologinya. Ya. Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah pesawat aman untuk terbang? Ya. Bagaimana kita mengetahui? Ini pertanyaan epistemologi. Apa dasar pengetahuan kita bahwa meteorologi, geofisika, kemudian juga aerodinamik itu bisa untuk memprediksi kondisi pesawat ini akan mempunyai risiko seperti ini atau kondisi cuaca akan berisiko kepada bandara tertentu. Terus bagaimana kita yakin bahwa sistem navigasi pesawat memberikan informasi yang benar? Nah, ini akan kita bahas nanti di dalamnya itu. Di dalam bab-bab itu ya, di bab 6 ya, bab 6. Kemudian apa sumber dan metodologi yang digunakan pilot, teknisi untuk memastikan pesawat layak terbang. Ini mencoba menggali epistemologi dari pertanyaan-pertanyaan yang coba kita rangkum ya. Sehingga dalam penerbangan epistemologi ini terkait dengan bagaimana pengetahuan itu diperoleh dan divalidasi. Ingat ya, diperoleh dan divalidasi. Ini yang sering saya tanyakan pada saya sering uji S3 ya, kalau ada mahasiswa saya itu, mesti validasinya bagaimana ya, terkait dengan data-data yang ada. Sehingga apa yang diharapkan, jadi harus melalui pengujian dan sertifikat. Pesawat oleh badan regulator misalnya FAA, ESA. Jadi ini pesawat yang akan digunakan terbang tadi juga harus melalui sebuah regulator. Dicek betul oleh apa? FAA, Federal Aviation Administration, ESA, ini Eropa ya. Dasarkan apa? Dasarkan misalnya data. Ya. Kemudian juga masalah meteorologi tadi, ya, yang harus kita jelaskan apa data meteorologi yang diperoleh dari satelit misalnya, stasiun cuaca yang sudah diverifikasi dengan juga pengalaman dan pelatihan pilot serta teknisi yang mengikuti standar dan prosedur tertentu. Inilah yang namanya bagaimana kita validasi. Dan ini mengandung sistem nilai karena mereka ada variabelnya, ya, sistem nilai di sini. Ini yang akan kita coba tanamkan bagaimana ini sebagai basis filosofi. Jadi melalui penggunaan teknologi ini yang betul-betul kita bisa mengkuji dan memvalidasi secara ilmiah tentang kebutuhan yang terkait meteorologi tadi harus diuji alatnya dan sebagainya. Ini standarisasi yang harus kita yakinkan di dalam diri kita bahwa ini sebagai basis filosofi, sebagai ideologi dari penerbangan. Contoh konkretnya ya, contoh konkretnya misalnya di epistemologi. Sistem navigasi pesawat modern misalnya mengandalkan GPS seperti saya kan, mengandalkan GPS saya terbang dan sensor. Dan yang setelah dikonfirmasi keakuratannya melalui berbagai pengujian dan validasi, pilot dan kru penerbang yakin bahwa data tersebut benar karena didukung oleh pengetahuan ilmiah dan sistem verifikasi yang ketat. Nah, ini secara epistemologi itu meyakinkan itu ya, secara epistemologi meyakinkan bahwa peralatan kita ini sudah divalidasi dengan benar. Nah, kemudian masalah metafisika, ini enggak apa-apa ya, nanti ini slide-nya ada 90. Karena saya menjelaskan satu slide aja bisa-bisa 15 menit ini. Jadi tidak ada masalah. Nanti kalau kita nggak selesai ya berapa slide, 1,5 jam atau 1 jam kita diskusi. Supaya saya yang terkait dengan basis ini betul-betul dipahami oleh para dosennya.
Kemudian juga masalah metafisika, realisme kelihatan metafisika, misalnya kita lihat, kita bicara etika, ya. Kemudian bicara logika, ya. Kemudian logika dan estetika yang sudah kita singgung tadi. Kemudian juga aksiologinya, jadi filsafat aksiologi yang coba kita masukkan di dalam ilmu Hermenship ini. Ya. Karena kita mengetahui bahwa aksiologi ini akan yang kita pelajari terkait masalah nilai-nilai, termasuk nilai moral, nilai estetika, dan nilai-nilai lain yang menjadi dasar penilaian tindakan manusia secara umum. Sehingga apa yang dipertanyakan di dalam aksiologi ini, yang pertama misalnya contohnya, apa yang dianggap tindakan ini benar atau salah. Contohnya misalnya ada seorang penumpang lewat, ya, kemudian dia bawa ini sama pramugari, diturunkan tasnya atau mungkin dikasih label dipindah. Nah, kadang-kadang kita menilai ini pramugari ini salah. Nah, pertanyaannya dari mana dia menganggap itu salah? Atau mungkin mengatakan itu baik. Dari mana dia menganggap itu baik? Ini yang akan kita lihat aksiologinya. Karena nanti akan terlihat pada waktu sistem nilai ini berlaku kepada penumpang, ya. Penumpang yang akan naik pesawat, dia harus melalui X-ray, kemudian melalui pemeriksaan tiket dan sebagainya, baru dia masuk ke pesawat pun betul-betul dia sudah aman. Nah, ini sistem nilai yang dibangun di situ. Kemudian apa sih hubungannya antara nilai dan tindakan manusia? Dan bagaimana nilai mempengaruhi keputusan dan perilaku? Ini pertanyaan aksiologi. Karena aksiologi ini tentunya akan membantu kita untuk memahami, ya, apa yang dianggap penting, baik dalam bernilai dan berkehidupan dan berbudaya. Makanya pada waktu penumpang itu lewat, kemudian penumpang tidak mendapat pelajaran Hermenship, sehingga harusnya Hermenship ini diajarkan kepada seluruh masyarakat, seluruh manusia, karena dia akan menggunakan ruang udara yang kita bukan hidup di udara, tidak. Nah, supaya kita hidup di udara itu aman gitu. Nah, itu harus diajarkan kepada semuanya orang. Makanya ini saya bilang bisa kita tesiskan sebagai ideologi penerbangan. Karena di Royal Flying School training itu, manual trainingnya itu bahwa itu dianggap sebuah budaya yang menurut saya budaya yang disampaikan di dalam manual training itu, training manual itu adalah sebuah perilaku, ya. Kalau kita bicara budaya berarti bicara adat istiadat, ya, keyakinan, kemudian bicara tentang estetika, etika, di situ cukup komprehensif. Tapi yang dilakukan di dalam training manual di situ adalah budaya di sini sebagai perilaku, sikap. Dari semuanya ini coba kita sintesiskan sehingga saya bisa mengambil suatu tesis bahwa Hermenship itu adalah sebuah pengetahuan, sebuah kemampuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendasari tindakan. Tindakan siapa? Tindakan manusia yang mengoperasikan aviation tadi, bisa penerbang misalnya ini, ya, dengan aman, efektif dan selamat. Nah, dengan aman, efektif dan efisien. Nah, tentunya ini perlu dengan profesional yang ada. Ini yang coba kita sintesiskan di dalam kita merumuskan Hermenship itu sendiri. Nah, kita mencoba kembali ke aksiologi tadi, karena supaya jelas dan paham kenapa kok aksiologi akan dimasukkan di dalam basis filosofi untuk mendasari keyakinan dan nilai pandangan kita. Karena di situ akan ada nilai dan etika dalam penerbangan. Keselamatan sebagai nilai utama. Bahkan di dalam industri penerbangan, keselamatan penumpang, kru, ya, ini nilainya tertinggi.
Semua prosedur teknologi kebijakan dirancang untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan memastikan bahwa keamanan penerbangan itu bisa tercapai. Makanya ini aksiologi yang akan digunakan untuk sebagai tindakan kita menilai keselamatan itu. Demikian juga terkait masalah etika pelayanan. Maskapai, kru penerbangan memiliki etika untuk memberikan pelayanan terbaik ya kepada penumpang, termasuk kejujuran, keramahan. Nah, ini adalah estetika yang dibangun. Kemudian juga kepatuhan terhadap regulasi, ya, regulasi. Kemudian penghargaan terhadap lingkungan, ini tentunya juga perlu menjadi bagian kita di dalam menempatkan nilai keberlanjutan dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Seperti bagaimana kita mengurangi emisi karbon, menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Ini semuanya akan coba diteliti, ya. Karena ini bagian dari sistem nilai yang kita bangun di Airmanship ini. Nah, kita lihat contoh konkretnya aksiologi, misalnya seorang pilot, kru, kemudian terbang, dia harus memutuskan apakah akan tetap terbang saat cuaca buruk. Ini contoh aksiologi ya. Mereka harus mempertimbangkan nilai keselamatan dan estetika profesionalisme. Dan mungkin memutuskan untuk menunda penerbangan demi keselamatan penumpang dan kru. Meskipun ada tekanan dari maskapai untuk tetap berangkat. Ini salah satu bagaimana logika di dalam filsafat aksiologi ini kita akan masukkan. Inilah kenapa ini Airmanship menjadi basis filosofi. Nah, di dalam keilmuan kedirgantaraan. Karena keilmuan kedirgantaraan itu multidisiplin. Nah, tentunya ini akan membawa bagaimana setiap pelajaran yang diajarkan oleh para dosen ini akan membangun sistem nilai yang ada Airmanship-nya. Ya. Kemudian kita lanjutkan terkait basis filosofi dapat muncul dalam konteks ontologi. Dalam konteks ontologi muncul di situ. Karena apa? Ontologi itu ilmu filsafat kuno ya, zaman Yunani dulu. Tapi kenapa saya masih memakai itu? Karena pada hakikatnya ya, ontologi ini mengajarkan keberadaan segala sesuatu. Jadi ontologi ini yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang ada, apa sifat dari keberadaan itu, bagaimana kategori itu dari keberadaan tersebut. Mungkin masih ingat pelajaran Immanuel Kant, Thomas Kuhn, para mahasiswa yang pernah belajar itu ya. Kemudian dan dikemas oleh dialektika Hegel yang merumuskan sebuah revolusi sebuah ilmuwan yang ditulis oleh Thomas Kuhn ya. Ini suatu hal yang sangat mendasar buat saya untuk kita berikan dalam kenapa kok basis keilmuan kedirgantaraan ini. Contohnya misalnya kita coba misalnya bagaimana penerapannya ontologi dalam bidang penerbangan. Ya. Kita melihat konsep utama, misalnya contohnya kita bisa melihat, oh ada pesawat terbang, kok ada keberadaan kan? Kok ada penumpang, kok ada penerbang, ada bandara, ada kru, ada maskapai, ada jadwal penerbangan, ada terminal misalnya. Kemudian opo relasi hubungannya itu? Nah, kembali ke ontologi kita mencoba lihat pesawat mengikuti jadwal penerbangan, ya. Penerbang berangkat dari bandara asal. Penerbangan berangkat dari bandara asal misalnya. Penerbangan tiba di bandara tujuan. Penumpang menaiki pesawat, kru mengoperasikan pesawat. Nah, maskapai mengelola penerbangan dan pesawat, terminal penumpang, pesawat dan mengelola pesawat dan penumpang. Ini relasi-relasi yang kita dapatkan dari konsep utama tadi yang terkait masalah pesawat terbang, penumpang, menerbang, bandara, kru, maskapai. Ya. Ini yang saya coba dalami kepada para mahasiswa nanti supaya pada waktu menjelaskan terkait kenapa kok
eh, apa namanya Airmanship sebagai basis filosofi untuk keilmuan kedirgantaraan. Contohnya kasus ya, contohnya misalnya kita menjelaskan ontologi di sini ya, bagaimana sistem informasi penerbangan berbasis ontologi. Ya, sifat dapat memahami dan mengolah informasi. Misalnya tadi kita bicara yang di atas tadi contoh pesawat jenis Boeing 737 berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 08.00 dan tiba di Bandara Ngurah Rai misalnya pukul 10.00. Kemudian penumpang menggunakan tiket. Nah, untuk penerbangan tertentu, misalnya dia menantikan kru bertugas di pesawat tertentu selama penerbangan. Nah, dari sini akan menjawab pertanyaan. Pertanyaannya apa? Pesawat apa yang terbang dari Jakarta ke Bali hari ini? Kemudian mengelola jadwal dan penumpang secara otomatis dan meningkatkan efisiensi operasional bandara dan maskapai. Nah, ini kalau kita menggunakan ontologi ya, yang berbasis pada informasi berbasis pada ontologi. Ya. Kemudian juga idealisme. Saya bilang idealisme itu sebuah ide, konsep, gagasan, keyakinan, prinsip-prinsip ya. Yang tentunya ini di dalam ilmu Airmanship ini akan terus dikembangkan supaya kita fokus bagaimana kita bisa melakukan tindakan yang aman, efektif, dan efisien. Materialisme jelas ya, tentang kebutuhan material yang telah ditentukan. Kemudian dualisme. Apa itu namanya filsafat dualisme? Karena ada dua yang harus menjadi satu di sini ya. Kalau saya bilang ada jiwa, ada raga. Ya. Ada jiwa, ada raga. Di dalam kurikulum ada apa namanya sikap ya, sikap ini terkait masalah jiwa ya, sikap penilaian sikap, kemudian ada penilaian keterampilan dan pengetahuan. Raga yang diharapkan ini. Inilah dualisme yang tentunya ini dibangun untuk mendukung kepentingan kurikulum kita. Supaya ini menjadi hasil sebuah sistem nilai yang bisa dilihat dari mahasiswa kita. Kemudian monoisme jelas. Ya, monoisme itu semuanya akan tergantung kepada yang maha kuasa. Kita misalnya Airmanship. Kita tahu bahwa ada apa namanya penyebab kecelakaan itu misalnya ada faktor manusia. Ya, kemudian material, faktor material. Kemudian faktor cuaca. Ya, faktor cuaca atau meteorologi. Kemudian yang satu itu unknown faktor. Maka di sini bahwa semuanya ini bisa tercapai aman, selamat karena monoisme. Kita yakin karena adalah kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau takdir jatuh di situ ya sudah selesai. Makanya ini kita masukkan kenapa kok monoisme diangkat sama Pak Rektor untuk menjadi basis filosofi ya dalam konteks ontologi. Ini yang coba kita masukkan. Next slide. Nah, ini yang tadi sudah kita uraikan bagaimana prinsip-prinsip filosofis dalam keilmuan dirgantaraan ya, kepatuhan etis, ya, pemikiran sistematik, pemikiran kritis, ya, komitmen terhadap keselamatan. Ini penting, komitmen terhadap keselamatan ini satu hal yang sangat penting. Karena apa? Kalau menjadi pilot, ya, menjadi pengoperasian ini enggak komitmen terhadap keselamatan, dia akan menjadi teror, akan menjadi teroris itu. Makanya inilah saya bilang ini hal yang penting yang harus menjadi perhatian kita yaitu komitmen terhadap keselamatan. Kemudian pengembangan profesional diri, profesionalisme. Makanya tiap 6 bulan kita laksanakan segmen cek. Kita cek kesehatan. Memenuhi syarat enggak? Memenuhi syarat enggak? Ini sistem nilai yang dibangun seperti itu. Makanya militer ini menjadi leading sektor di dalam Airmanship ini. Walaupun mungkin kalimat Airmanship dimunculkan pada tahun 1950-an ya, oleh sekolah penerbang di Angkatan Darat Inggris, di Royal Air Force. Tapi sebetulnya lahirnya
sejarah penerbangan ini sudah menggambarkan bahwa di situ ada tesis-tesis yang terkait dengan airmanship, cuma belum digali secara ilmu, ya, belum digali secara keilmuan, belum digali. Kemudian juga standar pengetahuan, itu juga sistem nilai yang kita bangun, ada sistem pesawat. Nanti kita ajarkan di dalam bab-bab. Performa pesawat, struktur pesawat, realisme, navigasi, ini ada semuanya di dalam bab-bab itu. Nanti para dosen tinggal membaca di situ, di bukunya, sudah kita tulis semuanya. Nah itu uraian pecahannya itu keluar dari sini. Ya. Oke, lagi ini menginduknya pada filsafat yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Terkait epistemologi, aksiologi, ontologi, dualisme, realisme, idealisme, termasuk monisme. Nah. Kemudian juga lingkungan, ini tentunya juga lingkungan juga mendukung pengetahuan lingkungan ini. Ya, next slide ya. Karena nanti akan bicara lingkungan itu kondisi cuaca, angin, ketinggian, turbulensi, topografi, filter, kemudian lingkungan bandara. Dan dari mana seorang pilot ini mendapatkan pengetahuan lingkungan? Makanya seorang pilot sebelum terbang, ya, dia ada namanya briefing office. Ya, briefing office di situ. Kemudian dijelaskan rutenya nanti akan lewat ini, nanti ada cuaca di sini, ada turbulensi di sini, itu dijelaskan. Karena apa? Ini banyak faktor resiko yang ada di dalam proses penerbangan itu. Nah, resiko-resiko itulah yang tentunya harus diidentifikasi. Resiko, ada di sana ada fitur geografis, ada gunung dan sebagainya. Karena sering terjadi, sudah tahu itu ada gunung, dia masih terbang rendah, akhirnya dia nabrak gunung. Ini banyak, kasus banyak sekali. Ya, di gunung sebelah selatan Jakarta sini aja, Gunung Salak berapa kali. Sudah tahu topografi seperti itu, tapi masih melakukan penerbangan yang rendah. Kenapa di situ? Karena ideologi terkait masalah airmanship ini, ya, ini belum tertanam dengan baik. Kalau dia tertanam baik, maka pengetahuan tentang lingkungan pasti dia akan menjadi bagian dia untuk berbuat selamat. Nah. Kemudian lingkungan bandara. Kemudian pengaruh dari temperatur. Pengaruh temperatur sangat besar sekali. Kalau udara panas, begitu kita menstart engine, kita sangat berbahaya. Jadi terjadi torching dan sebagainya. Suhu udara dan kelembapan ini juga berpengaruh. Ya. Kemudian tadi yang saya singgung masalah risiko. Ya. Risiko ini merupakan sebuah pengetahuan mengenai kemungkinan kejadian atau peristiwa yang dapat menghasilkan kerugian. Perusahaan, bisnis, ya, di mana kejadian tersebut dapat diprediksi sebelumnya. Jadi kita bisa prediksi. Nah, yang sering saya jelaskan pada mahasiswa, kenapa kita prediksi? Karena kita punya insting. Manusia itu punya insting, manusia itu punya roh, manusia itu punya nafsu, manusia punya akal, manusia punya hati, ya, punya kolbu. Itu software yang ditanamkan pada manusia. Makanya tadi ada dualisme tadi, aliran dualisme tadi. Ada software yang ditanam, ada yang kondisi fisik termasuk panca indera kita. Ya, itu yang bergabung dualisme itu. Nah, pada waktu kita bicara resiko, kita sudah tahu itu ada resiko. Kita sudah tahu ini ada resiko. Contohnya resiko jadi apa? Pada operasional penerbangan, sudah tahu ada resikonya. Tentang teknis, cuaca, faktor manusia, ada tahu resikonya. Oleh karena itu, resiko ini yang terus diidentifikasi. Ya. Kemudian setelah identifikasi risiko dapat dinilai, nilai risiko. Sejauh mana risiko yang harus kita ambil tindakan. Makanya di sini aksiologi tadi. Aksiologi tadi tidak lepas dari situ. Karena kita begitu menilai ini berisiko besar, kita lebih baik balik, kita lebih baik nggak terbang. Nah, ini ideologi yang kita tanamkan ya pada para mahasiswa nantinya. Ini para dosen ngajar ilmu pengetahuan apa, kita harus berbasis kepada
airmanship ini. Kemudian juga manajemen risiko. Dan semuanya risiko bisa di-manage. Ya, bisa di-manage. Kita bisa merencanakan dengan baik, karena waktu mau terbang kita ada briefing office, begitu terbang kita ada komunikasi dengan ATC, kemudian dengan luar, kemudian bisa lihat secara visual, kita punya instrumen, memang semuanya punya risiko, instrumen bisa rusak, bisa trouble di jalan, ada kejadian kecelakaan dan sebagainya. Dan yang perlu menjadi perhatian kita adalah situational awareness, ya. Kita care dengan lingkungan kita. Situational awareness, kesadaran terhadap kondisi-kondisi situasi ini. Kita sudah menyadari ini berisiko. Jangan ambil risiko lagi. Begitu sudah enak-enak, misalnya terbang kita pakai autopilot, tinggal tidur dua-duanya. Pilot sama co-pilot tidur. Di mana ilmu airmanship-nya? Di mana airmanship-nya yang ini ya yang saya bilang bagaimana aksiologinya kita coba kita menanamkan kepada ini, karena ini sebagai basis filosofi nanti. Nah, baik, sebelum sejarah airmanship, coba siapa? Ersa diputarkan ya film Wright bersaudara ini. Karena ini awal sejarah penerbangannya. Ya, silakan. Suaranya nggak ada ya? Suaranya nggak ada. Iya, suaranya tidak ada, Bapak. Ersa, suaranya nggak ada, Ersa. Ersa di sebelah saya sana, nanti nggak kelihatan. Siap. Ersa, Di tempat saya suaranya ada, Bapak. suaranya nggak ada. Suaranya nggak masuk di sini. Hah? Suaranya sudah masuk, Bapak. Ini nggak masuk di sini. Coba ada yang nggak masuk suaranya? Di saya sih tidak masuk, Bapak, suaranya. Saya juga tidak masuk, Pak Rektor. Ya, coba si Ersa ada di tempat si Spri, saya di ruangan jadi ya. Di sini. Ersa, Izin Bapak untuk di-share sound terlebih dahulu Pak dari slide-nya Bapak izin. Bahkan pesawat modern saat ini pun Nah, ini saya. menggunakan prinsip penerbangan yang sama. Sudah ada suaranya, Pak. Pertama, untuk membuat pesawat terbang, Anda harus terlebih dahulu mengatasi tarikan gravitasi. Atau dengan kata lain, Anda harus menghasilkan gaya angkat. Wright bersaudara meminjam ide untuk menghasilkan gaya angkat dari pengalaman mereka sebelumnya tentang glider. Mereka tahu bahwa ketika udara mengalir di atas permukaan melengkung, maka akan menghasilkan gaya angkat. Semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya angkatnya. Peningkatan sudut serang juga meningkatkan gaya angkat. Bagaimana gaya angkat ini dihasilkan? Itu topik untuk video lain. Untuk membuat pesawat bergerak maju, digunakan dua bilah baling-baling. Baling-baling ini menghasilkan gaya dorong. Sekali lagi dari prinsip airfoil yang sama. Bilah baling-baling tipis adalah pilihan desain yang cerdas. Sampai saat itu orang umumnya percaya bahwa baling-baling pesawat terbang haruslah seperti baling-baling kapal. Namun, Wright bersaudara membuktikan bahwa untuk bekerja secara efisien di udara, baling-baling sempit berkecepatan tinggi adalah pilihan ideal. Selain itu, Anda akan melihat bahwa baling-baling berputar ke arah yang berlawanan. Ini adalah keputusan desain penting lainnya. Tanpa ini, kontrol pesawat tidak akan mungkin terjadi. Kita akan membahasnya di akhir video. Baling-baling digerakkan oleh mesin yang berada di sayap. Untuk menerbangkan pesawat, Anda harus mematuhi persamaan gaya penerbangan berikut. Untuk menghasilkan desain pesawat yang memenuhi persamaan ini, Wright bersaudara mengembangkan data gaya angkatnya sendiri dengan meninggalkan semua data gaya angkat salah yang ada saat itu. Sayap milik Wright bersaudara memiliki titik teratas di dekat ujung terdepan. Desain ini menghasilkan lebih banyak gaya angka daripada desain teratas di tengah yang digunakan pada waktu itu. Pesawat ini tidak akan terangkat dari tanah hanya dengan desain sayap yang dioptimalkan saja. Wright bersaudara kemudian menyadari bahwa mesin otomobil berat yang digunakan adalah penjahat utamanya. Mereka harus membuat mesinnya lebih ringan tanpa mengurangi output dayanya. Hanya mesin kuat yang bisa memberikan kecepatan yang baik bagi pesawat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semakin tinggi kecepatan, semakin besar gaya angkatnya.
Tidak dapat menemukan mesin seperti itu, kemudian Wright bersaudara merancang dan membuat mesin sendiri dengan bantuan mekanik mereka. Mesin 12 HP petrol yang ringan. Bahkan sebelum pengembangan mesin baru, Wright bersaudara telah menghitung bahwa mereka membutuhkan mesin dengan berat kurang dari 200 pound dengan setidaknya 8 tenaga kuda untuk memenuhi persamaan penerbangan. Untuk mengurangi beratnya, mereka bahkan membuat crankcase dengan bahan aluminium yang pertama pada waktu itu. Mereka mengecat hitam crankcase-nya sehingga para pesaing tidak akan tahu bahan konstruksinya. Anda bisa melihat detail mekanisme rantai dan sproket yang digunakan untuk mentransfer daya dari mesin ke bilah baling-baling. Dengan desain ini, pada kecepatan pesawat yang tepat, maka gaya angkat akan menyusul tarikan gravitasi dan pesawat akan lepas landas. Apakah Anda melihat ada rel dalam tampilan ini? Itu adalah keputusan desain cerdas Wright bersaudara lainnya. Mereka tahu bahwa tidak mungkin mendapatkan kecepatan pesawat yang bagus di medan berpasir. Jadi, mereka menggunakan pengaturan lintasan rel sepanjang 60 kaki untuk kelancaran lepas landas. Inovasi utama Wright bersaudara adalah pengembangan kontrol penerbangan yang berhasil. Kecelakaan pesawat adalah masalah umum pada masa itu dan tidak ada yang tahu bagaimana cara mengendalikannya. Agar penerbangan berhasil dikendalikan, Wright bersaudara harus mengendalikan pesawat mereka dalam 3 sumbu: pitch, roll, dan yaw. Mereka kembali mengandalkan prinsip airfoil untuk menyelesaikan tugas ini. Untuk melakukan pitch pada pesawat, Wright Flyer memiliki pengaturan elevator di bagian depan. Anda bisa melihat bahwa dengan menggerakkan tuas ini, mekanisme tali mengubah sudut elevator. Jika elevator diputar, akan ada gaya angkat ke atas sesuai prinsip airfoil. Torsi yang dihasilkan oleh gaya angkat ini bisa mendorong seluruh pesawat ke atas, seperti yang ditunjukkan. Untuk mendorong hidung pesawat ke bawah, mereka hanya perlu melakukan hal yang sebaliknya. Di pesawat modern, elevator dipasang di bagian belakang. Untuk melakukan roll pesawat, Wilbur Wright punya ide bagus, sayap melengkung. Jelas bahwa dengan melengkungkan sayap, satu ujung sudut serangan akan positif dan ujung lainnya akan negatif. Ini jelas akan membuat diferensial gaya angkat dan pesawat akan melakukan roll. Untuk memahami bagaimana Wright bersaudara bisa membuat sayapnya melengkung, mari kita lihat animasi ini. Pilot mengendalikan cradle menggunakan pinggulnya, yang juga akan mengontrol 2 kabel terpisah yang terpasang. Gerakan kabel membuat sayap melengkung melalui mekanisme pintar. Ini adalah mekanisme yang brilian. Kita akan membutuhkan video khusus untuk memahami detailnya. Dalam pesawat modern, aileron digunakan untuk menghasilkan diferensial gaya angkat. Namun, ketika Wright bersaudara pertama kali mencoba melakukan roll pesawat menggunakan sayap melengkung, hasilnya adalah bencana. Mereka memperhatikan bahwa seiring dengan putaran yang terjadi, pesawat mengambil belokan yang tidak diinginkan seperti yang ditunjukkan animasi. Mereka menyebutnya masalah pembalikan kemudi. Fenomena ini sekarang disebut dengan adverse yaw. Fisika di balik adverse yaw kini sudah dipahami dengan baik. Aliran udara di atas daerah sayap sudut tinggi menghasilkan hambatan tinggi. Di ujung lain, gaya tariknya rendah. Perbedaan gaya tarik membuat pesawat melakukan yaw seperti yang ditunjukkan. Wright bersaudara mengatasi masalah ini dengan bantuan pengaturan kemudi. Jika pesawat melakukan yaw dengan cara ini, mereka memutar kemudi seperti yang ditunjukkan sedemikian rupa sehingga torsi yang dihasilkan oleh kemudi akan benar-benar membatalkan torsi adverse yaw. Wright bersaudara di sini membuat langkah cerdas lain. Karena kemudi harus dioperasikan setiap kali sayap melengkung, mereka kemudian menghubungkan kontrol kemudi dan pelengkungan sayap menjadi satu. Kedua gerakan ini secara bersamaan dioperasikan dari kontrol pinggul. Dengan menggunakan kontrol-kontrol ini secara efektif, maka Wright bersaudara bisa memberikan stabilitas yang dibutuhkan pesawat, melakukan pitch pesawat untuk naik atau turun, dan membuat putaran yang mulus dengan membelokkan pesawat. Sekarang, kembali ke pertanyaan menarik yang diajukan di tengah video. Mengapa Wright bersaudara menggunakan arah rotasi yang berlawanan pada baling-balingnya? Ini dilakukan untuk membatalkan efek giroskop dari roda yang berputar.
Setiap objek yang berputar memiliki momentum sudut. Anggaplah Wright bersaudara mendesain pesawat dengan baling-baling yang berputar ke arah yang sama. Sekarang pilot memutuskan untuk melakukan pitch pesawat dengan menurunkan elevator. Turunnya elevator jelas akan menghasilkan torsi seperti yang ditunjukkan. Namun, pesawat tidak akan melakukan pitch ke atas seperti yang diharapkan karena momentum sudut baling-baling. Sebagai gantinya, pesawat akan membelok ke arah yang tidak terduga seperti yang ditunjukkan. Fenomena yang tak terduga dikenal sebagai presisi giroskopik. Presisi giroskopik sangat sesuai dengan hukum gerak kedua Newton. Terlihat bahwa arah perubahan dalam momentum sudut sama dengan torsi yang diterapkan. Satu-satunya cara untuk mengatasi perilaku tak terduga tersebut adalah dengan menghilangkan penyebabnya, momentum sudut baling-baling yang berputar. Itulah tepatnya yang dilakukan Wright bersaudara dengan dua baling-baling yang berputar ke arah yang berlawanan. Sungguh mengherankan saat mengetahui bahwa Wright bersaudara memikirkan tentang hal-hal teknis yang sedemikian rinci, meskipun pendidikan formal mereka terbatas. Apakah Anda memperhatikan bahwa posisi pilot tidak di tengah Jadi pesawat? saya kira Tolong dukung kami dengan mengklik saya tombol bantuan nikmatin jika ya. Anda kagum dengan prestasi teknis. Saya kira ini saya berikan contoh bagaimana keilmuan kedirgantaran ini, para filosof-filosof ilmuwan kedirgantaran ini yang mereka dengan rela ya mengorbankan jiwanya dan mereka melaksanakan hipotetik terus. Sehingga seperti Wright bersaudara ini adalah sebuah korban dari hipotetiknya. Korban dari hipotetik. Itulah awal perkembangan sejarah penerbangan. Walaupun sudah zaman Yunani kuno ya, itu Ikarus waktu itu sama ayahnya Daedalus ini yang berusaha untuk terbang dengan menggunakan sayap. Dia melihat secara ontologi ya keberadaan burung itu. Burung kok bisa terbang ya? Yang burung terbang, dia pakai sayap, kemudian dipasang sayapnya, dia terbang namun tidak bisa jauh, hanya loncat sebentar kemudian. Nah, ini ternyata tidak bisa memberikan melaksanakan terbang dengan waktu yang lama ya. Karena kan dengan kondisi kemampuan manusia yang terbatas, berat badan manusia yang terbatas, belum ada teori-teori yang muncul di situ. Teori hukum Newton 1 misalnya, hukum Newton 1, 2, 3 itu belum ada. Hukum Bernoulli belum ada. Nah, baru abad ke-18 muncul si Joseph dan Jacques itu ya. Mereka mencoba menaiki balon udara ya dengan ketinggian 300 meter. Slide-nya coba, next slide. 300 meter naikin balon udara ya. Ya, dari situ sudah mereka mencoba sampai ketinggian 300 meter di situ ya. Karena apa? Waktu itu sudah berkembang ilmu, secara epistemologi sudah muncul. Metode-metode bagaimana ilmu itu pengetahuan sudah mulai berkembang. Ya. Sudah berkembang sehingga ada hukum yang bekerja di situ. Hukum Pascal, hukum Boyle-Gay-Lussac, ada hukum Newton 1, 2, 3 sudah berkembang. Begitu hukum Newton 3 di sini dia menyalakan api, kemudian api memberikan gas yang ke atas sehingga terjadi tekanan udara ya. Itu yang mengangkat balon itu ke udara. Nah, demikian juga pada abad 18 muncul pesawat pertama ya, pesawat terbang layang hasil rakitan dari Sir George Kelly ya, terbang layang. Dia sudah memadukan rumus-rumus hukum Bernoulli di situ. Hukum Bernoulli kemudian sudah dipahami di situ, nah, sehingga secara keseluruhan jadi hukum aerodinamik sudah dipahami. Dia bisa terbang, pesawatnya terbang layang, tapi masih terbatas. Baru Wright bersaudara tadi yang sudah mencoba dan betul-betul bahwa dia adalah korban dari korban dari sebuah hipotetik ya, kecelakaan hipotetik. Karena hipotesa-hipotesa dilakukan untuk bisa mencapai sebuah ontologi yang ada itu ya, keberadaan ada itu. Nah, akhirnya dia jatuh dan menjadi korban. Kemudian Perang Dunia ke-1, ilmunya dia ini dipakai untuk apa? Untuk mendesain pesawat-pesawat ya. Mendesain pesawat-pesawat yang sudah didalami terkait masalah airmanship nanti.
bagaimana militer yang memelopori untuk mendesain pesawat itu dengan aman, sudah ada engine-nya, ya, ada engine, ada mesin sudah dia bicara masalah hukum Newton 3 itu ada thrust, ada dorong. Kemudian sudah bicara tentang aliran laminar, aliran turbulen, kemudian efek dari Coanda, efek Reynolds gitu udah dibicarakan. Nah, disitulah mereka sudah menggunakan pesawat itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pengintaian, rekognisi, untuk pengeboman, untuk pertempuran. Nah, bagaimana hal ini bisa betul berkembang dengan pesat dengan Luftwaffe-nya kerajaan apa namanya Jerman untuk menyerang Polandia saat itu yang sangat luar biasa sampai kepada Perang Dunia Kedua berkembang menjadi pesawat yang menggunakan jet engine, sudah apa namanya pesawat yang long range. Nah, ini kondisi-kondisi perkembangan dari sejarah penerbangan dan semuanya ini tidak lepas dari bangunan airmanship yang mereka apa namanya merumuskan pada waktu keberadaan pesawat itu bisa terbang, dikasih mesin, ada pitching, ada jawing, ada rolling, itu ada gaya-gaya 3 itu yang betul-betul dia bisa mensinkronkan. Itu kehebatan dari Wright bersaudara tadi. Ini saya putar duluan supaya para dosen mengerti bagaimana 3 gaya itu bekerja bersama-sama. Ada pitching, ada rolling, ada jawing. Nah, di situ menghasilkan pada waktu dia terbang ada aliran laminar. Tiap gerakan mereka ini ya tentunya akan mempengaruhi dari tekanan-tekanan udara, aliran laminar udara, aliran turbulensi muncul di mana ya. Ini yang mempengaruhi gerakan-gerakan dari pesawat itu. Ya. Kemudian bagaimana peran militer? Tadi peran militer sangat dominan ya. Dominan di dalam apa namanya membangun airmanship ini ya, termasuk kalimat kata-kata airmanship ini sendiri juga muncul dari sekolah penerbang yang ada di Inggris ya, di Angkatan Darat Inggris. Nah, untuk terkait pelatihan, di mana pelatihan dan rutin ya, kemudian melaksanakan segmen cek, kesehatan dan keamanan dan pertahanan, keterampilan taktis, penegakan hukum, kerjasama dan operasi bersama. Nah, ini nilai-nilai yang dibangun ya. Oleh karena itu, bagaimana airmanship sebagai basis filosofi di sini adalah sistem nilai yang coba kita tanamkan. Supaya apa? Setiap ada tindakan yang dilakukan itu tidak terlepas dari sistem nilai yang dibangun untuk menuju aman, efektif, dan efisien. Karena konotasi aman ini ada 2, yaitu keselamatan, safety dan security. Ya, safety dan security. Demikian di industri penerbangan. Industri penerbangan juga betul-betul kemajuan teknologi ini sangat pesat. Ini dapat dimanfaatkan dengan baik karena memiliki teknologi canggih. Hingga tadi sudah saya sampaikan bahwa bagaimana kalau kita menggunakan sistem ontologi tadi. Sehingga betul-betul bahwa sistem yang digunakan dalam penerbangan ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Termasuk di dalamnya ada karakter sistem yang paling rumit berdasarkan jumlah komponen produk. Ini dibuktikan dengan perkembangan jenis pesawat, ya, pesawat sipil maupun pesawat militer, serta pertumbuhan bisnis yang cukup pesat terkait dengan penerbangan. Ini yang mendorong para ilmuwan penerbangan ini selalu mendesain bagaimana kalau kita menciptakan pesawat ini. Tentunya mereka akan bagaimana sistem nilai itu dibangun di dalam industri. Nah, keselamatan penerbangan dan standar internasional ini juga terus berkembang sampai sekarang ya, sehingga semuanya diatur oleh internasional. Rute penerbangan itu diatur oleh ICAO ya. Kemudian terkait dengan masalah training AMTO itu diatur oleh CASR. Kita menggunakan CAR berapa nih Bu Dekan? CSR 147, ya kan? 147. Ya, ada CSR 132 misalnya. Ada CSR 135. Ini sudah diatur sedemikian rupa. Supaya apa? Bahwa standar-standar nilai yang harus ditanamkan itu betul-betul mereka sudah pahami sehingga mereka bisa
melaksanakan pengoperasian itu dia memiliki namanya license AMTO, dia punya sertifikat. Nah, kadang-kadang mungkin yang perlu kita tanyakan ke mahasiswa, apa sih bedanya license sama sertifikat? Nah, kalau license itu kita punya otoritas untuk mengoperasikan. Ada punya license misalnya pilot, TPR, punya license misalnya danger good, punya license ground handling, punya license apa namanya security, AppSec, punya sertifikat. Sertifikat itu apa? Pengakuan. Kita punya ijazah, kita diakui, kita lulusan unsurian. Nah, ini yang tentunya nilai-nilai yang akan kita bangun di situ adalah bagaimana pelatihan-pelatihan itu juga akan diberikan sebuah license atau sertifikat. Dan demikian juga ada standar investigasi kecelakaan. Yang ini sudah dibangun sistem ini sedemikian bagus ya, baik secara nasional maupun internasional ya. Kita nasional terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan. Kemudian perkembangan teknologi ya. Ini sangat luar biasa peran Prinsip di dalam pengembangan teknologi, mulai desain pesawat ya. Kemudian sistem avioniknya, latihan pilotnya, keselamatan penerbangannya, perkembangan teknologi masa depan, ada teknologi informasi, ada kecerdasan buatan, ya. Dan semuanya ini sudah digunakan, ya. Di masa sekarang ini sudah digunakan. Masa depan saya nggak kebayang bagaimana AI nanti bisa menerbangkan kita gitu ya. Dan AI sekarang digunakan untuk menerbangkan drone, ya, pesawat tanpa awak. Nah, perlu diingat, ya, kita tidak lepas dari sistem navigasi satelit. Ya, sistem navigasi satelit itu yang dibangun oleh beberapa negara, contohnya di Amerika itu punya Navstar. Navstar itu untuk GNSS ya, Global Navigation Satellite System, yang waktu itu zaman saya jadi penerbang itu masih baru ada 5 atau 10 gitu ya. Kemudian berkembang cepat sekali. Ya. Sehingga karena dengan 3 satelit ini saya sudah bisa menggunakan GPS untuk mengarahkan pesawat itu. Nah, sekarang itu sudah 32 satelit yang punya Amerika. GNSS ya, satelit GNSS ini Mas. Karena dia untuk kepentingan militer sangat luar biasa, untuk kepentingan ekonomi ya, dibangun oleh GNSS. Nah, yang lebih membuat exciting saya itu si Cina dengan Baidu itu dia bisa mengejar. Yang tadinya 12, sekarang ini sudah 32 yang Amerika. Yang dikenal nama Baidu, GNSS-nya. Kemudian Rusia dengan GLONASS-nya juga punya satelit yang cukup banyak. Kemudian Eropa, Galileo, dia punya satelit GNSS. Ini khusus satelit GNSS ya. Saya nggak bicara satelit yang lain. Karena ada satelit komunikasi, ada satelit cuaca. Ini hanya GNSS untuk navigasi. Karena ini berkembang sekali satelit GNSS ini. Ya. Saya bicara di sini karena ini tidak bagian dari ilmu kedirgantaraan. Gitu. Tapi belum saya wadai di dalam tulisan semuanya. Nah, kalau tulisan kita wadai mungkin bisa halaman buku saya bisa jadi 700 halaman gitu. Kita mencoba poin-poin yang penting yang bisa kita wadai sehingga ini bisa menjadi proses pembelajaran di dalam memberikan value untuk unsurnya ini. Ini nah sekarang kita contoh aja di serangan, baik itu serangan Israel maupun serangan Iran, itu sudah menggunakan teknologi satelit semuanya. Pertanyaannya satelitnya satelit siapa yang dipakai ya? Hah? 2 menit lagi ya boleh nanti. Ya, nah, itu yang kita gunakan ya. Ini kelihatannya enak menjelaskan, tapi waktunya ada dikejar-kejar sama siswi saya. Kemudian peran pendidikan. Betul, peran pendidikan itu yang membantu bagaimana menanamkan sistem nilai tadi. Ada pendidikan, simulasi, pendidikan yang terus-menerus ya, lanjut, manajemen, etika profesional. Terus nah, kemudian masuk di prinsip hidrodinamik tadi ya. Nah, ini yang saya bilang
ada efek Wanda, ada efek ini kan, ya, ini ada hukum fluida di sini kan, fluida dan tekanan. Ya. Ini saya buat di sini supaya Pak ini sebagai pengetahuan bahwa di dalam pesawat itu bagaimana penggunaan fluida, hidrolik yang digunakan untuk mekanik ya, untuk aileron, untuk elevator, untuk rudder, ya, kemudian untuk landing gear, semuanya menggunakan fluida. Nah, kalau kita tidak memahami atau mengerti sedikit tentang fluida, tentang bagaimana tekanan, ya mungkin kita sulit. Kok bisa ya ada aileron? Nah, ini rumus-rumusnya seperti ini. Bagaimana next slide-nya dalam fluida ini yang tentunya ada hitungan-hitungan yang bisa kita berikan sehingga ini bisa memberikan atau bisa mentransfer energi ya. Sehingga transfer energi ini bisa menggerakkan aileron, elevator. Ya. Walaupun penggunaan misalnya sudah seperti F-16 itu fly by wire. Ya. Ini sudah menggunakan apa namanya energi-energi dari tekanan tadi, fluida tadi. Next slide. Kemudian tekanan atmosfer, ya. Atmosfer udara di sekitar yang disebabkan oleh berat kolom udara di atas luas tertentu karena atmosfer tidak tersebar merata di bumi. Nah, ini tekanan atmosfer itu ya hitungannya berapa? 1 atmosfer sama dengan 101,3 kilopascal ya. Tadi saya bilang ini yang menemukan si Pascal, hukum Pascal tadi. Hukum Pascal, hukum Boyle-Gay-Lussac, kemudian hukum Bernoulli ini yang bekerja di situ. Makanya di situ nanti ada efek Wanda, ya. Ada efek Wanda, ada efek Reynolds gitu ya. Nah ini pressurize ini ya. Kemudian lanjut ya, ada airan laminar, airan turbulen tadi yang sudah sering saya singgung ya. Airan laminar yang lurus, airan turbulen yang tidak teratur. Itu yang membuat kalau si para bapak-bapak ibu naik pesawat, kemudian terjadi goncangan. Nah itu karena adanya airan turbulen. Dan airan turbulen itu mohon bisa izin, terjadi Bapak cuaca izin, Pak. ya. Waktunya tinggal 2 menit ya, Bapak, karena nanti masih ada sesi diskusi. Izin, Oh ya, Bapak. ya kita oke, nanti kita stop di aerodinamik ini ya nanti karena ada saya buat 90 slide ini. Gak apa-apa nanti kita lanjutkan lagi kuliah lagi kalau memang perlu. Nah, ini hukum-hukum yang sudah berlaku ya. Kemudian hukum Newton yang tadi sudah saya singgung, hukum Newton 1, 2, 3 ya. Yang saya singgung dan ini saya rumuskan dalam buku. Kita mencoba untuk menggali menyampaikan kembali hukum Newton ini kepada para mahasiswa. Untuk apa itu? Karena biar ada tahu bahwa secara epistemologi itu ada bagaimana mendapatkan suatu pesawat itu bisa terbang. Bisa terbang gitu ya. Kemudian hukum Bernoulli. Next slide. Ini hukum Bernoulli yang hubungan antara tekanan, kecepatan aliran dan ketinggian dalam fluida yang tidak dapat dikompresi. Jadi hukum ini dinamakan oleh ilmuwan Swiss ya, namanya Donald Bernoulli yang merumuskan di abad di 18 ya. Ini menjelaskan fenomena dalam aliran fluida seperti pada pipa, sayap pesawat terbang. Nah, kemarin ada pertanyaan mahasiswa itu juga masalah mobil. Apakah berlaku hukum Bernoulli? Semuanya benda yang bergerak itu ya berlaku hukum Bernoulli di situ. Makanya mobil di jalan tol bisa terbalik gitu. Karena ada hukum Bernoulli yang ada di situ yang bisa dihitung di dalam perubahan-perubahan apa namanya aksi tadi. Kemudian ada gaya angkat, gaya hembat. Next slide ya. Nah ini yang ini saya kira next slide. Ya, ini ada gaya angkat, ada gaya dorong, ada gaya berat. Ini merupakan hasil dari bagaimana penampang dari pesawat ini yang ada sayap itu. Sehingga di situ ada sayap, mereka bisa apa namanya memberikan daya angkat tadi, liftnya tadi. Dan gaya hambat ini juga efek dari hukum Newton ketiga tadi. Karena ada darah dorong trusnya itu mendorong ke belakang sehingga aksi sama dengan reaksi. Berapa besar aksi yang diberikan itu maka muncullah daya dorong yang diberikan ke pesawat ini. Next slide.
Faktor yang mempengaruhi ada bentuk dan profil objek ini jelas ya. Kemudian kepadatan fluida, sudut serang, kecepatan putar atas, ya. Kemudian juga bentuk profil sayap, ya. Next slide. Saya kira ini bentuk-bentuk profil pesawat yang nanti bisa dilihat dengan apa namanya aspek rasionya, ya. Kemudian, nah ini ada Renault sama Airan Conda ya. Ada Airan Conda dan apa namanya efek dari Conda dan efek Renault. Nah, next slide gambarnya seperti ini. Jadi Conda efek, next slide ya. Slide-nya lanjutkan. Ya, ini efek Conda, ini efek Renault. Ya. Ini efek Renault. Jadi ada sebuah aliran turbulensi yang mana ini pengaruhnya besar sekali terhadap penerbangan. Ya. Kemudian efek Wanda itu begitu kita menggunakan penampang yang lebar, maka penampang itulah yang menghasilkan lift, gaya angkatnya lebih besar. Nanti tergantung dari angle of attack. Kalau angle of attack-nya dia tinggi, maka dia punya daya angkatnya tinggi. Namun juga ini pengaruhnya kepada thrust-nya tadi. Kalau thrust-nya dia tidak apa namanya kuat, maka akan tidak di stall, ya, akan di stall. Ini yang tentunya dampak efek gaya-gaya yang bekerja di dalam sayap pesawat. Kemudian juga adanya body layer ya, yang pengaruh body layer ini ada gaya gesek yang ada dan muncul di sayap ini. Inilah ini hukum-hukum yang berlaku di pesawat itu bisa terbang. Ini biar kita kenalkan aja. Para dosen mungkin sudah banyak tahu ya. Nah, kemudian ada efek apa ground effect, ya. Ada ground effect. Ground effect itu waktu mendarat terjadi ground effect. Nanti kita lihat pesawat yang kena ground effect itu goncangannya sangat luar biasa. Nah, saya kira itu dulu ya. Nah, ini konsep body layer. Terus ke ground effect. Silakan kalau mau diperdalam ya. Ersa. Bantu dicatat. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Rektor atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, kita masuki sesi diskusi. Izin Pak Rektor, tadi sudah ada yang bertanya dari Ibu Aprilia. Silakan Ibu bisa open mic sama open kameranya Ibu izin. Ya, terima kasih Mbak Risa. Ya, Suara saya kedengeran? terdengar Mbak Risa. jelas. Mohon izin Pak Rektor. Dengar. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan saya diberi amanah untuk mengajar airmanship di tahun pertama, mahasiswa tahun pertama, Pak. Nah, dari konsep keilmuan yang dirumuskan oleh Bapak Pendidikan kita, Pak Ki Hajar Dewantoro, itu kan proses keilmuan itu ada 3 tahap gitu, mulai dari mengetahui, merasakan ya, dan melakukan, mengerti, ngerasa, ngelakoni gitu untuk ilmu. Dan untuk airmanship ini sepertinya harus meliputi kesemuanya itu gitu. Itu pemahaman saya. Nah, bagaimana alur pembelajaran airmanship ini bagi kita gitu mengacu pada konsep keilmuan itu Pak untuk mahasiswa reguler terutama Pak. Terima kasih Pak Rektor. Baik. Ada lagi pertanyaan biar dikumpulkan nanti. Ada lagi tadi dari Pak Mufti ya Pak. Silakan Pak. Mungkin setelah dari Pak Mufti ada dari audiens lain. Satu lagi mungkin ya nanti bisa langsung open mic aja. Baik, terima kasih. Izin, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Oke. Terima kasih Pak Rektor tadi penjelasannya. Teori penerbangannya ini sudah dibahas banyak gitu ya. Mungkin udah satu mata kuliah sendiri tentang penerbangan untuk di pengantar ilmu teknik penerbangan. Tapi yang saya ingin tanyakan ini Pak, jadi kalau saya bacakan airmanship itu salah satu bentuknya adalah jadi pilot ya penerbang itu pada saat kondisi
emergency atau kondisi yang mendesak itu bisa mengambil keputusan secara cepat ya dan benar ya. Benarnya karena si penerbang punya keterampilan, punya pengetahuan dan tadi bisa melihat lingkungan ya, sudah mengetahui kondisi lingkungan. Pengetahuan lingkungannya cukup sehingga dia akan mengambil keputusan yang cepat tapi benar gitu. Nah, kira-kira kalau untuk di selain penerbang gitu ya atau untuk mahasiswa atau untuk dosen atau untuk staff gitu ya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa yang bersangkutan itu punya potensi atau punya kemampuan airmanship yang cukup gitu ya, karena kan tidak semua orang pada kondisi yang mendesak yang harus mengambil keputusan yang cepat dan benar gitu. Beberapa kan mengambil keputusan mungkin banyak pertimbangan atau waktunya apa namanya lama gitu ya dan banyak apa namanya menunda gitu ya dan itu jadi kita nggak bisa mengukur apakah memang dia airmanship-nya bagus apa enggak. Dari saya itu aja Pak Rektor, terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Mufti. Satu Mungkin lagi. Bapak satu lagi ya Pak, izin Pak, silakan dari audiens lain satu pertanyaan lagi. Langsung open mic aja. Ini dari Bu Anggraeni ya. Alhamdulillah. Siapa nih? Oh, Pak Amrullah ya. Silakan Pak Amrullah. Mungkin Pak Amrullah terlebih dahulu Nggak jadi ya. dengan saya ya Mbak Resa ya? Ya, iya, mohon maaf nggak kelihatan Ah saya. ya baik, terima Siap. kasih. Silakan Pak Amrullah. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore Bapak Rektor dan Bapak Ibu yang kami hormati. Bapak, saya sebagai mahasiswa Universitas Dirgantara pernah mengikuti mata kuliah ini dari Bapak Rektor. Namun saya merasa ini memang mata kuliah sangat luar biasa bermanfaat. Tidak hanya untuk dunia kedirgantaraan, tapi juga untuk dunia profesional secara umum, Bapak. Nah, yang menjadi hal yang ingin mendalam saya ketahui adalah bagaimana menyemaikan nilai-nilai dari airmanship ini, Bapak, untuk dunia profesionalitas secara keseluruhan. Mengapa? Karena di samping nilai-nilai universal, ada nilai-nilai kekhususan yang ditekankan dalam dalam airmanship ini, seperti akurasi atau ketepatan dalam mengambil keputusan. Nah, kenapa tingkat resiko keputusan diambil dalam dunia kedirgantaraan itu harus zero accident, Bapak ya. Tetapi dalam dunia profesionalitas terkadang keputusan yang sedikit salah masih bisa dimaafkan atau ditolerir. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak mendiseminasi nilai-nilai tinggi atau nilai profesionalitas kedirgantaraan atau airmanship ini dalam dunia profesionalitas yang masih dalam tanda petik itu masih terkadang masih ada toleransinya. Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya, bagus-bagus ya. Saya senang ini. Ini Bu April ya, betul memang di dalam proses pembelajaran itu untuk mentransfer sebuah ilmu pengetahuan itu dulu ada namanya taksonomi Bloom ya. Taksonomi Bloom itu ada apa namanya dari aspek kognitifnya, bagaimana pengetahuan dia harus mengetahui ya. Kemudian afeksi dan psikomotorik. Nah, psikomotorik yang tentunya psikomotorik harus dilakukan, ada keterampilan di situ muncul gitu. Afeksi itu ada karakternya yang harus diajarkan di dalam ilmu pengetahuan itu. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu dia mengandung makna karakter yang harus diterima atau yang harus didapat oleh para mahasiswa tadi gitu ya. Nah, itu tentunya di dalam praktek kita harus kita lakukan yang kemarin sudah disusun kurikulumnya oleh Pak Warek 1. Kenapa kita harus melakukan project based learning? Kenapa kita harus melakukan case based learning? Kenapa kita melakukan problem based learning? Supaya apa? Ketiga-tiganya aspek dari kognitif, afeksi, dan psikomotorik ini tentunya bisa tertanam di dalam proses pembelajaran ini. Yang saya tambahi terkait masalah smart skill-nya tadi adalah tambahan bagaimana kita mendapatkan itu, tapi ini kita punya kemampuan yang lebih untuk digunakan di dalam apa namanya penyelesaian suatu masalah atau kepentingan kebutuhan dari apa namanya profesi masing-masing. Misalnya sebagai penerbang atau sebagai seorang tentara, bagaimana ilmu itu bisa digunakan untuk bagian dari strategi ya, strategi untuk
Misalnya kalau kita belajar teorinya misalnya Dohed, ya, bagaimana Billy Mitchell contohnya, bagaimana ilmu itu bisa kita gunakan untuk strategi pengeboman dan sebagainya. Ini memang ketiga-tiganya itu yang harus didapatkan dalam proses pembelajaran. Karena dengan keterbatasan kita yang ada, kita mencoba memasukkan itu di dalam kurikulum itu yang melengkapi mereka mahasiswa ini memiliki tiga-tiganya, ya, memiliki tiga-tiganya. Kemudian yang pertanyaan Pak siapa namanya Pak keputusan tempat dengan Pak benar. Mufti ya. Pak Mukti ya, Pak Mukti. Enggak tak catat nih. Pak Mukti. Nah, Airmanship ini saya bilang ada 256 ya di dalam referensi yang ada yang saya tulis dalam buku ini, ya, berbagai macam pendapat, ya, yang satu dengan yang lain. Ada yang bilang budaya, ada yang keterampilan, ya, yang saya sebutkan tadi, ada keterampilan, ya, ada suatu tindakan atau sikap dan perilaku. Ya. Akhirnya dari beberapa tesis yang muncul antitesis, tesis antitesis, ya, ya, kemudian kita coba pelajari bagaimana Wright bersaudara itu mereka mencoba melaksanakan hipotetik, ya, walaupun dia jadi korban hipotetik dengan berbagai macam yang ini menurut saya sangat luar biasa. Dengan saat itu loh, ya, dengan kondisi saat itu dia mencoba mempraktekkan, walaupun secara teori sudah ada hukum Newton dah muncul di situ, tapi secara apa namanya praktek belum ada yang praktekkan. Akhirnya dia hipotetik. Nah, di situ dia mencoba untuk mengambil keputusan yang terbaik, tapi ya ternyata ada sebagian hipotesis yang belum bisa dibuktikan. Nah, akhirnya dia jadi korban hipotetik dan jatuh. Jadi artinya bahwa bagaimana di dalam penanaman airmanship tadi, makanya saya singgung. Jadi airmanship itu yang coba kita apa namanya kita tanamkan kepada para mahasiswa adalah sistem nilai. Apa sih sistem nilai yang sudah saya jelaskan tadi? Ya, adalah kerangka, ya, kerangka, kemudian nilai-nilai. Saya ulangi, kerangka, ada prinsip-prinsip, ada norma, ada nilai-nilai yang kita coba untuk digunakan melihat bahwa tindakan ini tepat, benar, atau salah. Nah, itu yang kita gunakan. Makanya sistem nilai yang coba kita setiap apa namanya tindakan airmanship ini, sistem nilai yang akan kita apa namanya kita laksanakan. Sehingga apa? Contohnya misalnya ya, kita tidak hanya penerbang aja, karena ini sifatnya general, sifatnya ini adalah sebuah tesis saya bilang ini adalah ideologi penerbangan, atau juga bisa dianggap budaya penerbangan, atau juga bisa dianggap paradigma penerbangan. Nah, tentunya nanti silakan, karena dengan dialektika Hegel ini kita bisa mewadahi semuanya. Nggak bisa gitu dibilang salah, karena orang punya pemikiran. Ya, orang punya punya realisme dia berpikir, dengan pemikiran-pemikiran itulah yang tentunya kemudian digunakan di dalam dialektika menjadikan suatu konflik, dan konflik dari kedua inilah yang kita bisa mengambil sebuah antitesis. Ya, kita sebuah sintesis dari konflik, tesis dan antitesis yang ada. Nah, ini kita bicara filosofi ya. Sehingga pada waktu kita melaksanakan sistem nilai, maka di situ kita akan tahu ini salah, ini benar, ini tepat, ini tidak tepat, ini yang diperlukan, ini dianjurkan. Itu sudah kita rumuskan dalam buku itu ya Pak ya. Jadi itu yang kita gunakan sistem nilai itu. Demikian juga yang disampaikan oleh Pak Amrullah ya. Ya. Mengamankan nilainya airmanship dalam dunia profesional. Ya. Jelas bahwa airmanship ini karena saya bilang sudah kita angkat sebagai sebuah ideologi, harapan saya bahwa semuanya orang ya itu yang menggunakan wahana udara atau yang dia bekerja berkecimpung di perusahaan-perusahaan aviasi, dia harus paham airmanship di situ. Nah, airmanship dan airmanship sebagai sistem nilai yang dilakukan oleh mereka. Karena apa?
pada waktu dia misalnya menjadi seorang profesional, ya, orang profesional, dia seorang, contohnya kemarin lah, salah satu ada seorang pejabatnya, kemudian dia naik pesawat, waktu di mana di Medan, Sumatera Utara ya, bukan di Medan, di Sumatera Utara itu naik pesawat, kemudian sama pramugari di apa namanya diambil tasnya, tasnya dikasih label karena akan taruh tempatnya. Karena dia nggak tahu bahwa pramugari menaruh ngambil tasnya itu untuk keamanan tasnya, malah dia marah, tasnya ditarik lagi dan timbul marah pramugari sampai hampir ditegak. Nah, walaupun dia seorang profesional, dia seorang pejabat di situ, dia tidak paham airmanship, akhirnya dia melakukan tindakan seperti itu. Oleh karena itu, airmanship ini harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat, tapi ada klaster-klasternya. Klaster masyarakat yang kelasnya dia hanya sebagai pengetahuan. Ada kelasnya sebagai kemampuan, contohnya dia seorang manajer ke bandara misalnya, dia tidak harus menangani, tidak harus memiliki keterampilan, ya. Dia harus apa namanya betul-betul bagaimana mengontrol bandara ini, ya, memanage bandara ini bisa menghasilkan sebuah keselamatan penerbangan, yaitu kondisi yang aman, efektif dan efisien. Ya, tentunya ini apa namanya, walaupun dia seorang profesional, dia harus betul-betul memahami terkait dengan masalah airmanship tadi. Nah, saya kembali lagi kepada yang anggota yang pejabat tadi, karena dia nggak tahu diturunkan tasnya, kemudian jadi masalah, tidak diturunkan, kemudian dipindah. Pramugari itu mengatur tas itu karena terkait dengan mungkin keseimbangan pesawat, ya. Di mana center of gravity-nya itu di mana pesawat itu. Jangan sampai pesawat itu terjadi tail heavy atau nose heavy. Kalau tail heavy pesawat juga kalau take off jadi emergency akan masalah. Kalau nose heavy juga akan menjadi masalah. Maka karena si kru tadi sudah dilengkapi dengan airmanship, dia sudah ngatur di mana titik keseimbangan pesawat itu supaya pesawat ini bisa terbang dengan aman. Namun karena si penumpang ini tidak paham tentang airmanship, akhirnya dia mentang-mentang dan timbul konflik di situ, ya, walaupun sudah diselesaikan. Nah, inilah yang coba kita tanamkan dan saya sampaikan kepada para mahasiswa menjadi agen perubahan, ya, terkait dengan masalah ilmu airmanship ini ke seluruh, ke tetangganya, keluarganya dan sebagainya. Karena apa? Paling tidak mereka memberikan penjelasan, Pak, kalau naik pesawat kita pesan tiket, ya, kemudian tiket itu nanti bisa kita apa namanya check-in untuk tempat duduk, ya, kemudian juga setelah sana akan diperiksa oleh apa namanya security, nah, security kemudian lewat apa X-ray, barang-barang di X-ray, semuanya ini ada prosedur ini. Dan ini secara pengetahuan harus disampaikan. Harus disampaikan lewat mana? Ya mulai dari tiketing misalnya bisa menyampaikan. Kemudian juga di bandara ada apa namanya counter khusus yang memberikan penjelasan terkait itu. Misalnya kalau ada beberapa penumpang yang tidak tahu terkait masalah keamanan dan keselamatan penerbangan ini. Jadi itu untuk pada porsi-porsi yang mereka masyarakat umum untuk bisa mendapatkan airmanship, ya, untuk bisa menerima sistem nilai yang ada di airmanship itu. Nah, jadi ini sistem nilai yang sangat komprehensif yang tentunya ini menjadi bagian value dari Universitas Dirgantara, sehingga ilmu apapun yang diajarkan di sini maka secara taksonomi tadi, ya, secara afeksi, kemudian psikomotorik maupun kognitif ini coba disinggung tentang karakter sistem nilai tentang apa namanya airmanship ini, supaya ini jadi value bahwa lulusan unsurnya ini benar-benar mereka sudah menjadi agen-agen di dalam airmanship ini, ya. Jadi saya kira baik itu profesional yang misalnya seorang direktur, ya, direktur maskapai penerbangan. Jadi mereka justru harus juga mengetahui ini kejadian, contoh misalnya kasus Adam Air. Ini karena manajernya, ya, manajer di dalam maskapai penerbangan itu dia memaksakan padahal ada kerusakan. Nanti ada filmnya nih.
kerusakan terhadap INS ya, Inertial Navigation Unit, dia rusak. Rusak, ganti pesawat cuma tidak diganti tapi diambilkan pesawat ini, penerbang dan klaim, bahkan penerbang lah diajukan, dia malah nggak mau terbang, diajukan untuk disomasi. Nah, tapi akhirnya terjadi betul, jadi menghadapi cuaca buruk yang tidak bisa mengarahkan pesawat, akhirnya dia jatuh, ya, jatuh di Majene itu. Ini kondisi-kondisi airmanship yang harus ditanamkan pada orang profesional supaya mereka betul-betul paling tidak dia punya pengetahuan yang terkait masalah keamanan dan keselamatan penerbangan ini, ya. Jadi ini yang coba kita tanamkan kepada seluruh dosen, seluruh mahasiswa, supaya bagaimana kita memahami sistem nilai dalam airmanship ini, ya. Masih ada lagi? Kalau nggak ada, kita putarkan film. Izin Oke. Bapak, ini Ya. masih ada satu di room chat dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Berkenan Bapak? Tulis. Ya, Pertanyaannya, apa pendapat rektor jika nantinya pesawat udara diterbangkan tanpa pilot, airmanship apa yang harus dimiliki oleh pihak-pihak pengembang? Terima kasih dari Ibu Stefani dari Universiti Kebangsaan Malaysia, Bapak. Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Justru ini kemarin saya lempar ke mahasiswa hukum itu ya. Ya. Bagaimana aturan-aturan kalau pesawat tanpa awak atau taksi udara yang tanpa awak gitu ya. Kita bisa menggunakan drone, menggunakan AI ya, terbang pakai AI. Karena AI ini kan sudah AI generate ini, kemudian juga ada super intelijen. Ini sangat luar biasa nih. Jadi perubahannya tidak linear tapi sudah kuantum ya. Jadi tentunya pengetahuan yang untuk mendukung ini juga harus dikembangkan karena ini bagian di airmanship. Ya. Makanya ini airmanship ini berkembang terus gitu. Tidak berhenti di sini. Tapi kita akan selalu mengembangkan dan kita mengikuti bagaimana desain teknologi yang ada. Ya. Namun tetap kita akan menggunakan bagaimana filosofi-filosofi yang kita gunakan nanti. Karena dengan menggunakan basic filosofinya inilah kita bisa mengikuti bagaimana perkembangan teknologi yang ada. Ya. Tentunya secara epistemologi tadi ya, bagaimana pesawat itu bisa terbang kemudian tanpa awak, ya, membawa penumpang lagi. Misalnya dari kita membawa penumpang itu. Nah, yang perlu kita garap di situ adalah regulasinya, ya. Aturan regulasinya. Bagaimana aturan regulasi ini orang hukum yang harus berperan. Saya harapkan kemarin saya sampaikan kepada mahasiswa yang sebelumnya yang itu saya bilang Fakultas Hukum di Dirgantara ini sebagai agen perubahan untuk menyusun itu. Karena saya bilang bahwa ada seperti perusahaan Frog Indonesia, ya. Kemarin Bu April ya sudah ke sana ya Bu April ya. Bu April, Ya, ya kan? sudah Pak. Ya. Itu hasil produksi mereka dijual di mana Bu April? Internasional Pak. Nah, kenapa gitu loh? Karena mungkin internasional sudah punya aturan internal gitu. Sedangkan aturan-aturan yang ada di ICAO, kemudian di aturan di di Undang-Undang Nomor 1 terkait penerbangan itu belum menyentuh itu. Bagaimana Frog Indonesia itu bisa taksi terbang itu bisa digunakan di tempat kita. Nah, ini tantangan buat mahasiswa hukum nanti yang dosen mengajar hukum ini. Coba kita dorong mahasiswa kita untuk memberikan tulisan-tulisan baik melalui tesis atau disertasi yang bisa digunakan untuk rujukan kita di dalam membuat undang-undang ya, penerbangan yang menggunakan pesawat tanpa awak. Dan ini sedang dikembangkan. Kita pun mengembangkan drone. Kita pun di sini ada mengembangkan drone ya untuk pusat studi kedirgantaraan. Ya. Jadi saya sangat mendorong ini supaya ilmu airmanship ini berkembang. Karena sekali lagi kita kembalikan sistem nilainya yang kita coba tanamkan. Bagaimana kerangka, prinsip-prinsip, norma-norma yang ada, kemudian nilai yang bisa digunakan
mana yang baik, mana yang benar, bisa digunakan nggak terbang, aman nggak terbang. Itu sistem nilainya yang kita coba kita rumuskan. Kalau kita sudah mampu merumuskan sistem nilai, sehingga pesawat ini terbang dari Jakarta ke Surabaya tanpa awak bisa aman, baru kita mencoba mendesain bagaimana undang-undang yang berlaku. Sehingga ini bisa mendorong kampus ini, karena kampus ini divisi nomor 2 itu sebagai agen perubahan gitu ya. Ayo kita buat agen perubahan terkait dengan aturan-aturan yang ada, dan kita membangun sistem nilai bagaimana pesawat tanpa awak itu ya secara airmanship bisa diterbangkan dan bisa membuat penumpang itu aman dan selamat. Ya. Ada lagi? Saya senang sekali ini, jadi menarik ini. Pak izin Pak, mungkin mengingat waktu Pak. Memang seru sekali ya Pak diskusi kali ini Pak. Tapi mengingat waktu Bapak mohon izin, kita harus akhiri sesi diskusinya. Oh, nggak ada film yang diputar lagi ya? Ada film, ada 2 film saya siapkan itu. Gimana, mau diputar terlebih dahulu Pak? Ya, coba diputar dulu yang tadi. Siap. Ya, supaya gambaran-gambaran nanti kalau pesawat bisa. Bentar, lagi diputar sama staf ini. Kecelakaan pesawat adalah peristiwa tragis yang seringkali menimbulkan dampak yang mendalam bagi keluarga korban, industri penerbangan, dan masyarakat secara luas. Fenomena ini sering menjadi fokus utama investigasi yang kompleks dan mendalam untuk memahami penyebab serta mencegah kejadian serupa di masa depan. Setiap kecelakaan pesawat memicu serangkaian investigasi menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak, termasuk badan penerbangan sipil, produsen pesawat, serta operator maskapai. Tujuan utama dari penyelidikan ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan, baik yang berhubungan dengan faktor manusia, kondisi teknis pesawat, maupun faktor lingkungan atau cuaca. Penyelidikan seringkali menyoroti peran faktor manusia dalam kecelakaan pesawat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap pelatihan kru pesawat, kelelahan pilot, serta keputusan yang diambil dalam kondisi darurat. Faktor psikologis seperti stres atau kecemasan juga dapat mempengaruhi kinerja kru pesawat dalam menghadapi situasi kritis. Di video kali ini, kita masih akan membahas salah satu insiden penerbangan paling mematikan dalam sejarah yang melibatkan 2 buah pesawat, yaitu insiden Saudi Arabian Airlines penerbangan 763 dan Air Kazakhstan penerbangan 1907. Namun, berbeda dengan tragedi kecelakaan pesawat di Bandara Tenerife, di mana tabrakan 2 pesawat tersebut terjadi di darat. Tragedi tabrakan pesawat dari maskapai penerbangan Saudi Arabian Airlines dan Air Kazakhstan ini terjadi di atas udara. Insiden tabrakan udara Saudi Arabian Airlines penerbangan 763 dan Air Kazakhstan penerbangan 1907 merupakan salah satu bencana penerbangan paling mematikan dalam sejarah. Tabrakan ini terjadi pada tanggal 12 November tahun 1996 di atas desa Charkhi Dadri, India, dan menewaskan total 349 orang. Tabrakan maut antara 2 pesawat ini merupakan bencana penerbangan komersial terburuk yang melibatkan 2 pesawat di udara yang disebabkan oleh kesalahan manusia dan komunikasi yang sangat buruk. Investigasi yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab utama kecelakaan ini adalah kegagalan dalam mengikuti prosedur pengaturan lalu lintas udara.
Pada tanggal 12 November tahun 1996, pesawat Boeing 747-168B milik Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan 763 sedang dalam perjalanan dari Bandara Internasional Indira Gandhi New Delhi, India menuju Dahran, Arab Saudi. Pesawat Ilyushin 276TD milik Air Kazakhstan dengan nomor penerbangan 1907 sedang dalam perjalanan menuju Bandara Internasional Indira Gandhi dari Shymkent, Kazakhstan. Pesawat Saudi Arabian Airlines penerbangan 763 baru saja lepas landas dari Bandara Internasional Indira Gandhi dan sedang naik menuju ketinggian jelajah yang telah ditentukan, yaitu 14.000 kaki atau sekitar 4.200-an meter. Sementara itu, di waktu yang hampir bersamaan, pesawat Air Kazakhstan penerbangan 1907 sedang dalam proses menurunkan ketinggian menuju 15.000 kaki atau sekitar 4.550-an meter sebelum akhirnya turun lebih lanjut menuju landasan Bandara Internasional Indira Gandhi. Cuaca pada saat itu baik dengan jarak pandang yang sangat jelas. Namun, masalah komunikasi dan kegagalan untuk mematuhi instruksi dari pengendali lalu lintas udara menjadi penyebab utama kecelakaan ini. Pengendali lalu lintas udara atau ATC telah memberikan instruksi yang jelas kepada kedua pesawat. Petugas dari menara kontrol ATC saat itu telah memberi instruksi kepada pesawat Saudi Arabian Airlines untuk naik ke ketinggian 14.000 kaki atau sekitar 4.200-an meter dan memerintahkan mereka untuk mempertahankan pada ketinggian tersebut. Petugas juga menginstruksikan pesawat Air Kazakhstan untuk menurunkan ketinggian ke 15.000 kaki atau sekitar 4.500-an meter dan menunggu instruksi lebih lanjut. Namun, kurangnya keterampilan bahasa Inggris di pihak pilot pesawat Kazakhstan mungkin telah salah memahami panggilan radio terakhir petugas ATC dan berasumsi bahwa ketinggian 14.000 kaki adalah ketinggian yang ditetapkan untuk mereka. Pesawat Air Kazakhstan terus menurunkan ketinggian di bawah 15.000 kaki hingga mencapai ketinggian 14.500 kaki dan selanjutnya 14.000 kaki tanpa konfirmasi dari ATC. Saat pesawat Saudi Arabian Airlines mencapai ketinggian 14.000 kaki, kedua pesawat berada di jalur yang berpotongan. Dalam beberapa detik, kedua pesawat itu mendekat satu sama lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Meskipun ada upaya dari kedua pilot untuk menghindari tabrakan itu, waktu yang tersedia terlalu singkat untuk menghindari bencana ini. Sayap kanan pesawat Ilyushin 276TD menabrak bagian bawah pesawat Boeing 747-168B, mengakibatkan kedua pesawat kehilangan kendali dan jatuh dari langit.